Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Fadila Maha dan rekan saya Melin Agnes Deborah Siburian. Kami dari Program Studi Linguistik Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Keterancaman Leksikon Bahari di Tapanuli Tengah. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah lokasi penelitian itu sendiri, yaitu Tapanuli Tengah. Sebagai makhluk sosial yang berada di lingkungan bahari, masyarakat Tapanuli Tengah umumnya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menangkap ikan. Baru-baru ini, sejalan dengan itu, dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Tapanuli Tengah ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terdaftar pada nomor 87 garing Kepmen KP garing 2020. Kami menyoroti ada dua kata di sini, melindungi dan melestarikan. Kami penasaran, itu melindungi dari apa dan melestarikan dari apa. Sehingga pada akhirnya kami menemukan bahwa dampak pembangunan adalah salah satunya. Kenapa seperti itu? Karena dampak pembangunan yang tidak teratur dan eksploitasi berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dampak dari perubahan lingkungan salah satunya adalah keterancaman hilangnya pemahaman yang termanifestasikan dalam leksikal bunyi bahasa atau ekoleksikon. Kenapa seperti itu? Karena keberadaan entitas kebaharian atau sumber daya alam tercermin dari pemertahanan ekoleksikon. Karena ekoleksikon hadir dari hubungan resiprokal antara manusia dengan lingkungan. Adanya interaksi, interrelasi, dan interdependensi. Akan lebih jelas jika kita melihat peta konsep berikut ini. Di sini dapat dilihat keterkaitan antara manusia dengan ekologi itu menghasilkan produk kebahasaan, yaitu bahasa. Dan ilmu atau kajian yang memayungi kajian lintas disiplin ini, ekologi dan bahasa, disebut dengan ekolinguistik. Dalam ekolinguistik dipahami bahwa bahasa hidup digunakan dan berkembang di dalam suatu matra ruang tertentu. Dalam hal ini Tapanuli matra ruangnya adalah kebaharian. Itu akan menciptakan lingkungan bahasa. Dan di dalam lingkungan bahasa itu terdapat lingkungan alam, lingkungan ekonomis, dan lingkungan sosial. Nah, di sini dapat dilihat pada contoh, di sini kami menemukan biota laut Tapanuli Tengah yang sangat jarang dijumpai nelayan. Tentu, jika sudah sangat jarang dijumpai nelayan, maka konsumsi masyarakat di sana juga cenderung berkurang. Itu adalah bentuk interaksi. Dari interaksi yang kurang tersebut, maka interrelasi dan interdependensinya juga. Di sini kami menemukan ada biota laut, yaitu jenis ikan ada asu-asu, oga, gambulo, balato, tuan demam, kima, lola, sidat, napoleon, parimanta, dan seterusnya. Lalu di sini kami juga menemukan tradisi kelautan Tapanuli Tengah yang sangat jarang dilaksanakan. Ini biasanya dilaksanakan atau dilakukan secara tahunan gitu untuk merayakan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada dua leksikon yang bisa kami paparkan, yaitu Mangrek Lawik. Itu adalah leksikon kebaharian Tapanuli Tengah yang berarti kenduri laut tahunan. Lalu ada Martumbo, yaitu leksikon kebaharian Tapanuli Tengah yang berarti ucapan syukur untuk berkat laut yang melimpah. Jika leksikon-leksikon ini atau entitas dari leksikon ini hilang, tradisi itu tidak dilakukan, maka leksikonnya juga akan hilang. Jika leksikonnya akan hilang, maka pemahaman masyarakat juga akan hilang. Maka muncullah kepunahan bahasa. Di sini dapat dilihat, dengan demikian penggunaan bahasa dapat tergantung pada kekayaan leksikon yang sesuai dengan lingkungannya. Jika lingkungan tersebut punah, penggunaan leksikon yang berhubungan dengan lingkungan itu akan turut punah. Baik, untuk pembabaran metode dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, pada Melin, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Rahmat Fadila Maha. Berikut saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami lakukan. Pertama, penelitian ini dilakukan di lingkungan Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan berupa perhitungan hasil respondensi secara kuantitatif. Berikutnya dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SIMAK dan metode CAKAP. Dan yang terakhir kami mendeskripsikan leksikon kebaharian data dianalisis menggunakan metode padan atau teknik dasar atau TUP.
Berikut ini merupakan bahasa Tapanuli Tengah. Guyub tutur Tapanuli Tengah menggunakan bahasa pesisir di dalam tuturan kesehariannya. Namun, di Tapanuli Tengah juga banyak pendatang yang merupakan suku Batak Toba, Mandailing, dan Melayu. Berikut ini merupakan contoh yang sering terjadi tindak tutur di lingkungan Tapanuli Tengah. Yang pertama, ala datang mamak membawa lauk. Yang kedua, ambo nandak malau sama ueng barisu. Yang ketiga, jiko ala tibo di Medan, antekan deketu kadi uning. Yang keempat, capekkanlah sakete tatingga sosek kita beko. Yang kelima, uma ambo manggadis lauk kapatang. Dan masih banyak lagi yang menjadi tindak tutur keseharian di masyarakat Tapanuli Tengah. Berikutnya keterancaman. Menurut Wong, dalam Kristal, tahun 2008, halaman 20, memberikan 5 kriteria bahasa terancam punah. Yang pertama, bahasa yang potensial terancam secara sosial dan ekonomi tidak menguntungkan. Yang kedua, bahasa yang terancam sedikit atau tidak ada lagi anak-anak belajar dari bahasa tersebut. Yang ketiga, bahasa yang mengalami ancaman serius. Di sini penutur termuda yang menguasai dengan baik adalah penutur dewasa usia 50 tahun atau lebih. Yang keempat, bahasa hampir punah. Hampir segelintir penutur yang menguasai dengan baik kebanyakan sudah sangat tua. Nah, bahasa yang musnah tidak ada lagi penutur yang tinggal di daerah tersebut. Di sini kami mendapatkan temuan sementara berdasarkan hasil keterancaman leksikon Eko Bahari di Kecamatan Pandan. Pendokumentasian leksikon dibagi atas 3 pengelompokan. Yang pertama, dalam bentuk leksikon fauna leksikon lingkungan ada 34 leksikon, yaitu lobster, ikan kakak tua, anemon laut, penyu, dan lain sebagainya. Yang kedua, flora dalam leksikon kelautan. Ada 23, yaitu rumput laut, akar bahar, anggur laut, dan lain sebagainya. Nah, dalam culture atau tradisi kelautan, kami mendapatkan 6 leksikon, yaitu Panune dan Nau, yang merupakan istilah yang digunakan ketika kapal hendak bertolak ke laut maupun mendarat ke tepi pantai. Yang kedua, sedekah lawe. Istilah yang digunakan para nelayan jika mendapatkan hasil berlimpah sebagai ucapan syukur, dapat pulang dengan selamat dan membagikan kepada tetangga. Nah, ini dilakukan setelah melaut. Yang ketiga, balimo panulak balo. Istilah aturan ritual yang ditetapkan nelayan untuk mengantisipasi kebangkrutan dan keselamatan para nelayan dengan mempersiapkan sesajen sebagai syarat ritual dengan membawa pisang berjumlah ganjil dipercaya dapat memberikan hasil tangkapan yang berlimpah. Ini dilaksanakan ketika sebelum melaut. Panaik di 2, istilah membersihkan kapal setelah melakukan pelayaran agar ketika melaut kembali kapal dalam kondisi baik. Dilakukan setelah melaut. Nah, dalam tradisinya di Tapanuli Tengah terdapat 2 tradisi yang hampir punah, yaitu mangurek lawi, istilah kenduri laut masyarakat Tapanuli Tengah. Yang kedua, martumba,
istilah masyarakat Tapanuli Tengah sebagai sarana berdoa dan mengucap syukur untuk berkat laut yang melimpah, serta untuk menolak bala. Dan total dari leksikon yang kami dapatkan adalah 63. Untuk kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa aktivitas budaya kelautan masyarakat Tapanuli Tengah harus terus dipertahankan dengan dilakukannya sebuah usaha mempertahankan bahasa. Untuk mencapai sebuah usaha, perlu dilakukan pengamatan secara intens terlebih dahulu terhadap faktor-faktor kebertahanan dan ketergerusannya bahasa. Adapun faktor-faktor antara lain, yang pertama, eksploitasi yang berlebihan tanpa menghentikan kelanjutan sumber daya alam. Yang kedua, pembangunan yang tidak teratur. Dan yang ketiga, kurang tepatnya teknologi yang digunakan dalam menangkap ikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Fadil. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Melin. Jadi itu saja yang bisa kami paparkan. Ini hanya temuan sementara, kami akan terus menggali leksikon-leksikon kebaharian Tapanuli Tengah untuk pendokumentasian. Karena sudah disampaikan sebelumnya bahwa pemahaman leksikon-leksikon tersebut menjadi citra apakah bertahan atau tidak entitas kelautan tersebut. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.